dalam pembahasan langsung ya, melanjutkan materi kita yang pertama, yaitu adalah materi tentang pergaulan bebas. Sekarang kita akan masuk kepada tentang perbuatan zina, yang mana pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah satu paket yang saling berhubungan, yang tidak bisa dipisahkan ya. Kolerasi antara pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat erat sekali hubungannya ya. Tidak jarang sekali seseorang terjerumus kepada perbuatan zina sebelum mereka terbawa dari pergaulan bebas. Nah, maka perbuatan zina itu di zaman sekarang ini, di zaman yang era modern, sangat-sangat pesat ya, sehingga seseorang, baik remaja, orang tua dan lain sebagainya, bahkan terpampang jelas ya di sosmed-sosmed ya, di media sosial. Kita bisa lihat di sosmed ada seorang perempuan remaja lelaki berfoto, kemudian menari dan lain sebagainya, kemudian diupload di sosial media. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah mereka bangga akan hal tersebut ya, bangga akan hal tersebut, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa melihat ya, remaja-remaja di zaman sekarang ketika kita berjalan di jalan bermotor ya, ada remaja perempuan dan laki-laki berpelukan dan lain sebagainya, padahal kalau kita lihat sebagainya masih seragam sekolah dan lain sebagainya. Ini adalah dampak-dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sendiri, sehingga si pelakunya ini tidak malu lagi. Nah, semoga setelah kita mempelajari dampak-dampak dari atau efek-efek dari perbuatan zina nanti, kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini PPT saya sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Di sini kita akan masuk kepada materi menghindarkan diri dari perbuatan zina. Yang akan kita telaah adalah zina itu sendiri, kemudian Quran Surah An-Nur 24 ayat 2, serta hadis terkait. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra 17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur 24 ayat 2. Langsung masuk kepada materi kita, yaitu zina. Zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan ya. Di sini tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam ya. Jadi zina itu dapat kita simpulkan adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki ikatan pernikahan ya, yang belum memiliki ikatan pernikahan, maka perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam perbuatan zina. Kemudian zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu sendiri adalah zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang sudah pernah menikah atau yang telah menikah, kemudian dia melakukan hubungan tersebut kepada selain dari pasangannya, maka zina tersebut dikategorikan kepada dalam zina muhsan. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan ya. Zina ghairu muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah ya, remaja, putra-putri, kemudian berhubungan intim layaknya suami istri, dan mereka ini belum pernah menikah, maka dikategorikan sebagai zina ghairu muhsan ya. Dibedakan menjadi dua, maka dibedakan menjadi dua juga hukumannya.
hukuman zina muhsan untuk seseorang yang sudah pernah menikah yaitu adalah dirajam hingga meninggal ya. Dirajam hingga meninggal. Apa itu dirajam? Dirajam itu seseorang dikuburkan di dalam tanah atau di dalam pasir sepenggal tangannya atau sampai bagian leher. Ya, sampai bagian leher, kemudian ditaruh di tempat keramaian, kemudian dilemparkan dengan batu yang kecil hingga orang tersebut meninggal. Hingga meninggal. Nah, di sini hukumannya dia tidak boleh dilempari dengan batu yang besar ya, batu yang besar sekali lempar mengenai kepalanya bagian belakang atau otak kecilnya, kemudian orang langsung meninggal. Dia tidak merasakan kesakitan yang banyak ya. Sekejap dia langsung meninggal. Tidak seperti itu. Di sini hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu yang kecil-kecil, yang sedang, sehingga si pelaku tersebut merasakan kesakitan yang luar biasa hingga dia meninggal. Ya, hingga dia meninggal. Kemudian zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu sudah dilakukan oleh seorang pemuda atau pemudi yang belum pernah menikah tadi. Kemudian hukumannya apa? Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Didera ini pelaku tersebut ditaruh di dalam tempat tidur, kemudian dia tidak telentang tapi telungkup ya. Nah, kemudian dicambuk bagian belakangnya sampai 100 kali. Dicambuk sampai 100 kali. Setelah selesai proses pencambukan, kemudian pelakunya sama-sama diasingkan. Misalnya nih, pelakunya terjadi kita ambil contoh ya, di Palangkaraya. Setelah dia menyelesaikan proses hukuman tersebut, keduanya dipisahkan dari tempat, diasingkan dari Palangkaraya, ditaruh di tempat yang sangat jauh dari Palangkaraya. Bisa dikatakan kita ambil contoh di tempat yang jauh ya, Pangkalan Bun misalnya, Pangkalan Bun ke Palangkaraya 10 jam, nah, kemudian Puruk Cahu dan lain sebagainya. Diasingkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun setelah hukuman tersebut, mereka tidak boleh kembali ke kampung halaman, tidak boleh bertemu orang tua, tidak boleh selama 1 tahun. Nah, itu adalah zina ya, terbagi menjadi 2 tadi, muhsan dan ghairu muhsan. Nah,